Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Barbara Nunung Ika Titianti SSMM. Saya mengajar di SMP Saverius 4 Bandar Lampung. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.4 elaborasi pemahaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari Tri Pusat Pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal. Sehingga siswa memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari elaborasi pemahaman budaya positif adalah 1. Mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui keyakinan kelas. 2. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Guru harus memiliki disiplin diri, di mana guru mampu menggali dan mengembangkan potensi positif dalam dirinya agar dapat menjadi teladan yang baik bagi para murid. Berikut ini adalah teori kontrol dalam konsep disiplin positif menurut Dr. William Glasser. 5 posisi kontrol guru sebagai berikut. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Berikut ini adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru Hebat. Pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini untuk mengikuti kegiatan in-house training bersama saya, Barbara Nunung Ika Titianti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7. Untuk tema IHT kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Mari kita lihat. Di sini kita akan melihat yang pertama tentang budaya positif. Apa dan seperti apa budaya positif itu? Budaya positif ada di setiap lingkungan yang positif. Sehingga sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sehingga murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu makna dari kata disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Yang mana kita sebagai pendidik diminta untuk terus menggali dan mengembangkan potensi positif kita, ya, dan untuk upaya bagaimana kita membangun
Bapak Ibu bisa lihat, seorang guru harus memiliki disiplin positif. Seorang guru juga harus dapat menggali kemampuan-kemampuan positif yang ada di dalam dirinya sehingga dapat menjadi teladan yang positif, teladan yang baik bagi para peserta didik. Baik, terkait dengan disiplin positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ada sedikit pertanyaan tematik dari saya. Menurut Bapak Ibu, berdasarkan apa yang Bapak Ibu alami selama Bapak Ibu mengajar para peserta didik, disiplin itu apa? Aku taat, Patuh, taat. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi? ketertiban dalam penggunaan seragam, Oke, tertib dalam penggunaan seragam. Apakah ada lagi? tertib dalam berangkat sekolah, Tertib dalam berangkat sekolah. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk yang pendapat dari Bapak Ibu tadi. Baik, untuk disiplin positif, disiplin terkait dengan tertib, patuh. Ya, itu betul sekali Bapak Ibu. Dan biasanya kita menganggap bahwa suatu kedisiplinan itu terkait juga dengan yang namanya hukuman. Ya, terkadang kita menganggap hukuman itu perlu untuk mendisiplinkan anak. Tetapi apakah benar demikian? Apakah benar bahwa hukuman itu perlu untuk mendisiplinkan anak? Kita akan lihat nanti. Ya, di sini kita akan melihat teori dari seorang dokter William Glasser. Ya, kita akan melihat di sini ada teori yang sangat terkenal terkait dengan disiplin positif. Karena kita akan menciptakan budaya positif melalui konsep disiplin positif, maka kita akan melihat teori apa saja yang diajarkan oleh Dr. William Glasser di sini. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita sebagai, ayo, apakah ada yang tahu? Kita sebagai penghukum. Nah, ada yang sebagai penghukum. Lalu kita juga bisa lihat di sini, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol yang diajarkan oleh Dr. William Glasser di sini. Dan kita akan mempelajari satu demi satu teori tersebut. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nanti akan saya putarkan video, Bapak Ibu boleh melihat bagaimana kita sebenarnya di lapangan. Kita dalam posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah kita sebagai teman? Atau pemantau? Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nanti kita sama-sama introspeksi, kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing, kita ada di posisi yang mana. Baik, saya akan putarkan video terkait 5 posisi kontrol. Makan dulu. selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, Bapak Ibu sudah lihat tadi bagaimana seorang guru memarahi dan memberi hukuman kepada muridnya yang datang terlambat. Nah, selanjutnya kita akan lihat apakah kita sebagai guru ada di posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan lihat yang berikut ini.
Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Baik, kita bisa lihat betapa peserta didik merasa bersalah. Dia bilang, maaf sekali. Ya. Di situ guru menciptakan rasa bersalah kepada peserta didik yang datang terlambat. Lalu untuk yang berikutnya kita akan melihat posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sebagai teman. Maaf Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, baik. Nah, di sini saya terkadang berkaca pada diri saya sendiri. Saya terkadang memperlakukan murid seperti seorang teman, ya. Jadi memanggil dengan kata sebutan saya, ya. Mungkin di antara kita juga demikian. Karena kita ingin menjalin kedekatan dengan murid sehingga kita dapat menjalin hubungan yang persuasif dengan murid. Ya, tetapi nanti kita lihat apakah itu sudah sesuai atau belum dengan tujuan kita sebagai seorang guru, di mana kita punya goal tertentu yang akan kita capai sebagai seorang guru. Untuk berikutnya adalah guru sebagai pemantau atau monitor. Kita saksikan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini yang berikutnya ya Bapak Ibu adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebenarnya ini adalah yang paling puncak yang akan menjadi tujuan kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Nara? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan tentang 5 posisi kontrol. Oke, menurut Bapak Ibu apa yang menjadikan perbedaan kontrol guru tersebut? Cara menghadapi siswa baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Gaya bicara. Gaya bicara, ya betul sekali Ibu. Ya, luar biasa. Ada lagi? Ya, oke kita lihat bahwa dari 5 posisi tersebut ada berbagai macam perbedaan dari mana sikap guru terhadap murid. Ya. Yang mana yang sebaiknya kita lakukan Bapak Ibu? Kita lihat. Oh ya, manajer ya. Terima kasih Bu Siska. Kenapa Bu Siska? Boleh seperti itu. Oh, boleh seperti idealnya. Seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Bu Siska ya. Jadi di sini kita lihat di posisi guru sebagai manajer menerapkan teori restitusi. Tadi saya sempat sedikit menyinggung tentang hukuman, disiplin terkait dengan hukuman. Nah, tetapi idealnya kita sebagai guru tidak memberikan hukuman, tetapi memberikan restitusi. Bagaimana? Apakah itu restitusi? Di sini kita sebagai guru membuat murid yang melakukan kesalahan menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan mencoba untuk mencari solusi pada permasalahan yang dihadapi. Kita sebagai guru membimbing murid mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Tadi kita lihat Naren mencari solusinya sendiri dengan menghidupkan alarm. Nah, di situ sudah terwujud restitusi. Jadi tanpa diberikan hukuman, siswa sudah bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan dia dan mencoba memecahkan masalahnya sendiri. Ya Bapak Ibu ya, ini idealnya. Semoga kita semua sebagai guru bisa menerapkan ini. Saya pun masih harus belajar untuk menerapkan ini Bapak Ibu, sehingga saya dapat memberikan pelayanan yang terbaik, yang optimal dan ideal untuk para peserta didik ya. Oke, kita lihat berikutnya. Di sini kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia. Nah, di sini kita lihat tujuan mulia yang ingin dicapai. Saat ini di kurikulum Merdeka kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ya. Kira-kira apa saja itu? Gotong royong, takwa, ya betul, gotong royong Ibu. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada juga mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global. Berkebinekaan global dan kreatif. Nah, di sini bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mewujudkan siswa, bisa membangun siswa, menumbuhkan karakter-karakter positif siswa
yang ada dalam profil pelajar Pancasila, sehingga terwujudlah lingkungan positif dengan konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan semua dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya ada sedikit pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh jawab. Nah, pernyataannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat ini ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Membuat murid merasa bersalah. Coba kalau yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi yang mana? Bagaimana Bapak Ibu? Penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pengontrol dan penghukum. Oke, tidak apa-apa. Ini kita sedang diskusi. Lalu yang berikutnya, ayolah lakukan demi ibu. Oh ya, ada yang bersama, ada yang teman. Oke. Terima kasih. Lalu ada lagi di kalimat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, manajer. Lalu yang berikutnya? Kamu selalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sebagai manajer. Wah, Bu Titi semangat banget ini. Sepertinya Bu Titi ini sudah menerapkan ini ya. Bagus, luar biasa Ibu. Lalu kalimat yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa itu? Penghukum. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Sesuai nggak kira-kira ya jawaban kita tadi ya? Siapa yang benar ya? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, ya, membuat rasa bersalah. Kalau kita diomong seperti itu, kita mesti langsung dia kecewa ya, berarti saya salah gitu ya. Nah, ini ada rasa bersalah yang tumbuh dari diri siswa. Nah, jika kita mengatakan kamu tidak pernah belajar melakukannya, tidak pernah benar dalam melakukannya, itu sebagai penghukum. Anak dijudge, nggak pernah benar, dihakimi. Jadi anak merasa, saya salah nih, saya akan menerima apa, hukuman apa, seperti itu ya. Nah, karena sudah dijudge dulu di awal. Lalu ayolah lakukan demi ibu, demi bapak nak. Nah, tadi kita sudah lakukan itu sebagai teman, akrab sekali sepertinya ya. Ya, nah di sini mungkin banyak dari kita yang menerapkan ini, ya termasuk saya. Terkadang masih seperti itu ya, menganggapnya itu sudah benar, ya seharusnya masih diperbaiki lagi. Ya, lalu apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau, dimonitor anaknya dilihat, oh dia dapat ini, oh dapat pin. Kalau di sekolah kita ada pin ya, ada pin. Dipantau, guru memantau, oh dia jujur. Oh, dia melayani, ya. Oh, dia cerdas, disiplin. Nanti dapat pin. Ternyata itu kita ada di posisi apa, Bapak Ibu? Pemantau. Sebagai pemantau. Jadi, ketika kita melakukan posisi itu sebagai pemantau, ada sisi positif dan ada negatifnya. Anak merasa, oh, saya harus berbuat yang baik karena saya akan dapat stiker, karena saya akan dapat pin. Ya, itu adalah faktor motivasi eksternal dari luar. Anak melakukan sesuatu bukan dari dalam dirinya internal, tetapi ada faktor dari eksternal dari luar, dapat hadiah. Maka terkadang yang namanya penghargaan itu adalah sebuah hukuman bagi orang yang tidak menerima penghargaan. Di sini ada teori. Ini yang sangat menggelitik saya. Teori penghargaan adalah sebuah hukuman. Penghargaan adalah sebuah hukuman bagi siswa lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, jadi kita tahu posisi kita yang melakukan selama ini sudah tepat atau belum, Bapak Ibu? Kita memberikan pin, kita memberikan stiker, ya, kita sudah tepat atau belum? Menurut kita sudah tepat ya.
menurut kita. Tetapi ada teori yang memang sekarang sedang dijadikan panduan oleh dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Ya, jadi ada teori penghargaan sebagai sebuah hukuman. Ya, kita mencoba untuk menganalisa, merefleksikan, introspeksi apakah kita sudah benar atau belum selama ini. Lalu yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita mencoba sebagai manajer. Ya, anak ada motivasi internal dari dalam diri, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri si anak, si murid tersebut. Oh, saya salah ini. Guru tidak memberi hukuman, ya. Tetapi apa yang harus saya lakukan agar masalah saya ini terselesaikan? Nah, ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu sebagai manajer, karena ini adalah top levelnya kita sebagai seorang guru, ya. Jadi top levelnya adalah sebagai manajer. Lalu kamu selalu yang paling terakhir, nah ini pengukur. Semoga kita tidak mengatakan hal-hal seperti ini kepada siswa, karena itu akan memberikan hukuman, memukul mentalnya. Jadi kalau anak sekarang bilang kena mental, gitu ya, kena mental. Nah itu kita harus hindari yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan terkait budaya positif dengan menggunakan konsep disiplin positif. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita yang tercinta, dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.